Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustani, guru mapel PAI di UPT SMP Negeri 1 Gresik, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2024. Siap untuk mengikuti UKM PPG pada hari Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal ikhwan wa sallimu ala ustadzikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semuanya? Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas bisa menyiapkan untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, di sini Pak Tani akan melakukan pengecekan kehadiran anak-anak semuanya pada kesempatan pembelajaran hari ini. Adakah hari ini yang tidak masuk anak-anak sekalian? Ada Pak. Siapa? Asadel. Oh, Asadel. Ya. Apa keterangannya Asadel nggak masuk? Ya, kita doakan semoga Ananda segera diberikan kesehatan, bisa berkumpul kembali, bisa belajar kembali bersama kalian, ya. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi kelanjutan dari minggu yang lalu. Sebelum Pak Tani menyampaikan tema apa yang akan kita pelajari hari ini, Pak Tani mau tanya, apakah masih ada yang ingat minggu yang kemarin kita mempelajari tentang materi apa? Coba yang ingat, saya minta tolong tanda angkat ya. Mas Satria, apa? Alam semesta sebagai bukti tanda kekuasaan Allah. Kemudian apakah ada yang masih ingat dalil yang menerangkan tentang bukti kekuasaan Allah? Masih ada yang ingat? Salsabila, bisa? Mengulangi sekali aja. Ayo, coba nak. Yang kenceng suaranya ya. Alhamdulillah. Berarti masih ada yang ingat di antara anak-anak atas materi yang kemarin kita pelajari. Sekarang pelajaran apa yang kita pelajari sekalian? Yaitu tentang mawas diri dan introspeksi diri dalam kehidupan sehari-hari. Bab 7 kita akan membahas. Kita lihat anak-anak sekalian tampilan berikut ini. Temanya adalah mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran, nak.
Silakan perhatikan. Tujuan daripada pembelajaran yang kita angkat pada hari ini yaitu peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik, siswa-siswi semuanya mampu menunjukkan bagaimana cara menumbuhkan karakter positif, kemudian dapat tertanam dan mendorong untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Ada yang amal yang baik ataupun amal yang solehah, ada amal yang buruk atau amal yang syiah. Lantas seperti apakah realita yang harus kita pahami dalam memahami meninjau lebih jauh dari materi tersebut? Coba perhatikan tayangan berikut ini. Oke. Perhatikan. Nah, ini anak yang jahil ini. Mungkin ada yang pernah melakukan hal seperti ini ya, membuli temennya gitu ya. Kucing nggak apa-apa ditendang gitu. Padahal sama-sama makhluknya kan ya. Ada sarang pengemis ya. Oke, saya kira cukup untuk tampilan videonya. Kita kembali ke materi anak-anak sekalian. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, coba saya ingin kalian bisa menganalisa atas pertanyaan-pertanyaan yang Pak Tony suguhkan di depan ini. Bagaimana keyakinan bahwa malaikat selalu mengawasi kita, mempengaruhi cara kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Yang kedua, bagaimana pengaruh iman kepada malaikat dalam meningkatkan rasa tanggung jawab kita terhadap perbuatan kita, baik yang tampak maupun yang tidak tampak? Ya, ini pertanyaan yang kemudian menjadi tugas kita untuk menjawabnya. Nah, untuk menjawabnya, maka kita butuh yang namanya pemahaman daripada materi. Materi hari ini akan Pak Tony sampaikan secara singkat. Mohon anak-anak sekalian pahami karena kita menggunakan metode discovery learning. Nanti anak-anak sekalian di samping memahami materi juga Pak Tony sampaikan untuk anak-anak membuat kelompok, diskusi dan presentasi. Paham semuanya? Oke. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat yaitu percaya bahwa malaikat adalah makhluk yang gaib, yang berasal kejadiannya dari cahaya. Cahaya sama api itu berbeda. Lebih halusan cahaya daripada api. Kemudian Allah menciptakan dua jenis kehidupan, yaitu yang nampak dan yang tidak nampak. Ada alam yang nampak, ada alam yang tidak nampak. Ada makhluk yang nampak, ada makhluk yang tidak nampak. Ada yang jasmani, ada yang rohani. Yang jasmani apa? Alam yang dapat dialami dengan panca indera, bisa dilihat dengan panca indera. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa dibau, serta bisa didengar. Sedangkan alam yang bersifat rohani, yaitu alam yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Nggak bisa dibau, nggak bisa diraba, serta nggak bisa didengar. Dalil keberadaan malaikat. Yuk semuanya, Pak Tony ingin mengajak untuk membaca Al-Quran. Oke? Diikuti, dilihat tampilan berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Quran surah Al ayat 9. Baik. Dan miliknya siapa yang di langit dan siapa yang di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah Allah dan tidak pula merasa iri. Ini adalah bagian daripada sifat malaikat. Berikutnya ada dalil yang kedua dari dalil nakli, yaitu hadis Rasulullah. Kalau dalil nakli yang pertama itu firman Allah, kalau dalil nakli yang kedua yaitu sabda Rasulullah, sebagaimana yang di depan ini. Selanjutnya, selain dalil yang bersifat nakli, ada dalil yang bersifat akli, yaitu bagaimana akal sehat tidak akan mengingkari wujud malaikat. Para malaikat memiliki banyak bekas atau tanda yang memastikan wujud mereka. Contoh kematian manusia karena ruhnya dicabut oleh malaikat Israel.
Jangan sampai salah. Jangan sampai Israfil karena sudah beda tugas. Penjabut nyawa Israfil. Manusia memiliki kelemahan pandangan mata karena tidak memiliki kesiapan yang sempurna untuk melihat sesuatu, itu tidak menafikan wujud sesuatu yang tersebut. Berikutnya anak sekalian, sifat-sifat malaikat. Perhatikan di sini, diciptakan dari cahaya, tidak memiliki kehendak yang bebas karena sudah dikasihkan tugas oleh Allah. Kalau sudah menyembah dari awal sampai akhir, ya menyembah terus. Kemudian tidak tampak oleh manusia, tidak memiliki nafsu atau kelemahan, bertugas menjalankan perintah Allah dan tidak makan serta tidak minum. Beda dengan manusia. Tadi udah sarapan? Alhamdulillah, itu sifat manusia. Perilaku malaikat selalu taat kepada Allah dan tidak pernah mengeluh, menjaga dan mencatat amal manusia, membawa wahyu, menyiksa dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, berdoa untuk orang-orang mukmin, melindungi dan membantu manusia, serta tidak pernah lupa ataupun lalai. Kalian pernah lupa? Tadi contohnya tadi ada yang lupa dengan pelajaran pada kesempatan waktu yang lalu. Itu sifat dan tabiat manusia. Berikutnya, tugas malaikat. Ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Dan kita ketahui bahwasanya malaikat itu dari 10 tersebut memiliki tugas masing-masing. Menyampaikan wahyu, memberi rezeki, meniup sangkakala, mencabut nyawa, menanyai di kubur, kemudian menanyai di kubur juga malaikat munkar dan nakir, raqib mencatat amal baik, atid mencatat amal buruk, maaf ya. Kemudian Malik menjaga neraka dan Ridwan menjaga surga. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai cermin iman kepada malaikat. Perhatikan, selalu berkata yang baik, saling membantu satu sama lain, memuliakan malaikat dan malu berbuat dosa, senantiasa bersyukur ketika mendapatkan rizki, sabar ketika mendapatkan uji. Nah, setelah sedikit kita pahami tentang materi, tentang iman kepada malaikat, maka tugas berikutnya Pak Tony akan membuat kelompok diskusi untuk mendalami materi ini lebih jauh. Akan saya buat 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Silahkan kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Paham semuanya? Baik, kelompok dibuat seperti pada hari sebelumnya. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Saya kasih waktu 1 menit untuk menyusun dan membagi kelompoknya. Silakan anak sekalian. Nizar kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Saya kasih lembar kerja. Silakan anak-anak sekalian menuliskan soal sebagaimana yang tertera di depan, yaitu yang pertama, kelompok 1, bagaimana pengaruh beriman kepada malaikat al-akhirihi, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Paham semuanya? Setiap kelompok silakan mengambil maksimal 2 HP. Ayo silakan. Ayo segera diambil HP-nya. Ayo, Almira ambil HP-nya. HP-nya diambil. Ya. Yang sudah ambil HP bisa keluar dari tempat, kemudian akan duduk tempatnya masing-masing. Kelompok 1 mana kelompok 1? Sudah? Dapat HP-nya? Oke. Kelompok 2 mana kelompok 2? Tidak dapat HP-nya. Kelompok 3? HP-nya mana? Oke, siap. Kelompok 4 masih dicari. Oke. Kenapa anak sekalian kok Pak Tony nggak memerintahkan untuk membawa HP semuanya, menggunakan HP semuanya, biar fokus, biar ada diskusi antara satu dengan yang lainnya anak sekalian ya. Jadi diskusikan dulu di kelompok,
dengan problematika ataupun pertanyaan tersebut, kemudian setelah selesai diskusi dalam kelompok, nanti presentasi di depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, untuk kelompok 1 silahkan bisa mengakses internet, bisa mengakses jawaban melalui Google dan lain sebagainya. Dengan pertanyaan silakan ditulis bagaimana di depan ini. Saya kasih waktu 15 menit anak sekalian. Sudah bisa dibuka? Bisa diakses? Oke, ini disesuaikan ya. Soalnya ditulis dulu. Soalnya tulis kelompoknya, kelompok berapa, anggotanya siapa, tulis soalnya, kemudian tulis jawabannya. Oke? Betul. Ya. Ini dibuka ini ya. Oke. Sudah. Bisa dibuka internetnya. Silakan dikerjakan, Nak. Ditulis dulu nama kelompoknya. Oke? Selamat bekerja. Selamat berdiskusi untuk menunjukkan hasil yang terbaik nanti di depan. Kalau ada yang kesulitan bisa ajukan tangan, nanti Pak Tony akan bantu. Kalau udah selesai, Nak, silakan ditunjuk, lanjutkan. Ditunjuk siapa yang jadi moderator yang mengatur jalannya diskusi nanti, maju. Nanti semua kelompok maju. Kemudian yang mewakili menyampaikan soal dan jawaban 1. Terus yang mengatur jalannya itu nanti 1 sebagai moderator. Ya, paham? Kita akan ditunjuk nanti sehingga kalau ke depan sudah siap semuanya. Oke? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Angkat tangan kelompok 2? Sudah selesai? Kelompok 3 angkat tangan? Sudah selesai? Pinter. Kelompok 4 angkat tangan? Sudah selesai? Pinter. Baik, anak sekalian, kita kasih waktu setelah kalian melakukan diskusi dengan kelompoknya dan sudah memberikan respon atas pertanyaan yang telah ada di depan. Tugas anak nanti adalah melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok masing-masing. Siap semuanya? Saya kasih waktu kesempatan ke kelompok 1 terlebih dahulu. Yang selain presentasi silakan mendengarkan. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Paham? Oke. Setelah nanti melakukan presentasi, hasil kerjanya nanti dikumpulkan ke Pak Tony. Silakan untuk kelompok 1 ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang soalnya agak maju semuanya. Bagaimana Biar nggak kena. pengaruh beriman kepada malaikat terhadap sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan dengan contoh konkret yang akan dijelaskan teman kita Almira Dinar Ramadhani. Iman kepada malaikat mempengaruhi sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita percaya bahwa malaikat selalu mengawasi setiap tindakan kita, baik yang tampak maupun yang tidak. Misalnya, jika kita tahu bahwa malaikat dalam perbuatan kita, maka kita akan berhati-hati dalam bertindak dan berbuat baik. Selain itu, karena malaikat juga memberikan petunjuk dari wahyu Allah, kita akan berusaha untuk mengikuti ajaran Islam dengan baik. Contoh konkretnya, kita lebih rajin beribadah, tidak melakukan perbuatan dosa, dan selalu menjaga perkataan kita. Terima kasih. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada sesi tanya jawab mungkin? Ya, mungkin yang mau tanya silakan. Sudah paham berarti semuanya? Tidak ada. Oke, silakan duduk. Lembar kerjanya bawa ke depan. Kemudian kelompok 2, silakan ke depan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jika malaikat Israel yang menyabut nyawa manusia, apakah itu berarti kita tidak perlu takut mati? Jelaskan pendapatmu.
Meskipun kita beriman bahwa malaikat Israel mencabut nyawa sesuai dengan takdir Allah, hal ini tidak berarti kita tidak perlu takut mati. Ketakutan terhadap kematian bisa menjadi motivasi bagi kita untuk memperbaiki diri dan menjalani hidup yang lebih baik sesuai dengan ajaran agama. Namun kita juga harus yakin bahwa kematian adalah takdir yang telah ditentukan Allah dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dengan amal baik untuk menghadapi kematian dan kehidupan setelahnya, serta berusaha menjaga hubungan baik dengan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk presentasi yang kedua ini. Kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban dari diskusi kami. Teman-teman semua, kami mendapatkan pertanyaan nomor 3 yang berbunyi, bagaimana kamu menjelaskan pada seseorang yang tidak percaya kepada malaikat bahwa malaikat itu benar-benar ada dan memiliki tugas penting dalam agama Islam? Dan kelompok kami menjawab, kami akan menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya yang memiliki tugas sangat penting, seperti menyampaikan wahyu, mencatat amal perbuatan, dan menjaga umat manusia. Meskipun kita tidak bisa melihat malaikat dengan mata kepala, itu tidak berarti bahwa mereka tidak ada. Dalam Al-Quran, banyak ayat menyebutkan tentang malaikat, dan Rasulullah juga pernah berbicara tentang malaikat. Keberadaan malaikat juga diterima oleh akal sehat, karena sebagai makhluk yang diciptakan Allah, mereka menjalankan tugas yang tidak bisa dilaksanakan oleh manusia. Maka, beriman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Apakah ada pertanyaan? Itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus semuanya. Kelompok 4, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaannya, apa yang dapat kita pelajari dari sifat malaikat yang tidak tampak oleh manusia dan bagaimana hal itu bisa meningkatkan iman kita? Jawaban dari kelompok kami adalah, dari sifat malaikat yang tidak tampak oleh manusia, kita dapat belajar bahwa iman kepada Allah dan malaikat harus didasarkan pada keyakinan yang kuat. Meskipun tidak bisa dilihat dengan mata fisik, ini mengajarkan kita untuk beriman dengan hati. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur alam semesta ini. Hal ini juga mengajarkan kita untuk lebih bersabar dan tawakal, karena kita tahu bahwa meskipun tidak melihat malaikat, mereka tetap ada dan menjalankan tugasnya sesuai kehendak Allah. Iman kepada malaikat yang tidak tampak ini bisa meningkatkan keimanan kita dan memperkuat rasa takwa kita kepada Allah. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya? Kelompok berapa? Malaikat Mikail membagi rizki. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Israel mencabut nyawa. Malaikat Mungkar dan Atid Mungkar dan Nakir menanya di kubur. Malaikat Raqib mencatat amal menjaga di surga. Malaikat Raqib mencatat amal baik. Malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat Ridwan menjaga surga. Malaikat Malik menjaga di neraka. Oke, kasih aplaus untuk jawabannya. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anak sekalian, satu demi satu kelompok sudah maju menyampaikan hasil diskusi dalam kelompoknya, dan tadi meskipun dari kelompok 1, 2, 3 tidak ada pertanyaan, tapi di sesi yang keempat itu ada tanggapan dari audien untuk menanyakan dan memperdalam tentang pemahaman kelompok 4 terhadap materi yang sudah dibahas dan didiskusikan. Dari hasil diskusi yang anak-anakku semuanya tadi utarakan, saya kira jawabannya sudah mencapai pada kesempurnaan dari pemahaman materi yang telah kalian pelajari. Meskipun pelajarannya itu nanti kamu juga bisa menggunakan media melalui internet, itu memang suatu keharusan. Jadi bukti daripada jawaban yang didiskusikan salah satunya adalah sebagaimana yang kalian presentasikan. Nah sekalian, berikutnya adalah memberikan pemahaman lebih lanjut dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Bagaimana kesimpulan yang Pak Tani dapat ambil dari presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4? Ya kan? Menunjukkan bahwasanya malaikat itu memiliki sifat yang berbeda dengan manusia. Malaikat memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan manusia. Coba saya minta satu anak yang bisa membuktikan bahwasanya malaikat itu memiliki ciri fisik manusia dan malaikat itu dibedakan atas apanya? Ya, Nizar. Sifat berasal dari tanah. Pinter. Betul? Kelompok 2? Ya. Perbedaan secara fisik. Bahwasanya manusia itu dibuat berasal dari tanah. Berarti nampak? Ya kelihatan. Kalau malaikat terbuat dari, diciptakan dari cahaya. Coba kelompok 2. Nah, perbedaan sifat. Nah, coba sih, apa yang kamu bisa pahami perbedaan sifat manusia dengan sifat malaikat apa nak? Sifat. Nah, manusia itu memiliki sifat apa? Oke, Kaisya. Pinter. Ya, malaikat itu nggak punya nafsu sebagaimana manusia. Karena manusia punya nafsu, maka manusia itu punya lapar, sifat haus, sifat ngantuk. Yang itu semua adalah aradul basyariyah. Ya, sifat kemanusiaan yang melekat. Tapi kalau malaikat nggak punya ngantuk, nggak punya lapar, nggak punya haus, nggak punya letih, nggak punya, tugasnya adalah satu, istiqomah beribadah kepada Allah. Berikutnya, saya minta kelompok 3. Sikap yang dapat kita tunjukkan dari mengimani malaikat itu apa nak? Dengan kita mengimani malaikat, dijawablah kita senantiasa melakukan perbuatan yang baik. Contoh dari perbuatan baik sebagai cermin beriman kepada malaikat apa? Bersedekah, lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Pinter. Sekarang yang terakhir, kelompok 4. Nah, ayo. Kelompok 4, coba Pak Tani mau tanya. Ya. Bukti bahwasanya kita sebagai manusia beriman kepada malaikat apa? Coba. Apa buktinya? Apa nak? Kelompok 4 bisa memberikan bukti kalau malaikat apa? Coba kamu sampaikan, nggak apa-apa. Mempercayai adanya malaikat Allah berarti termasuk dalam rukun iman yang keberapa nak? Iman kepada malaikat itu? Yang kedua, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Allah, dan sampai iman kepada dan qadar. Alhamdulillah, ternyata anak-anak sudah bisa memahami yang pertama, sifat malaikat, memahami perbedaan malaikat dengan makhluk yang
bisa dilihat dengan mata. Yang ketiga, bisa menunjukkan perilaku iman kepada malaikat. Nah, ini penting untuk kemudian kita gunakan sebagai landasan hidup. Karena dengan kita beriman kepada malaikat, tentunya sifat kita, perilaku kita di dalam memahami kehidupan ini akan selalu dan penuh dengan kebaikan. Seperti yang tadi dicontohkan. Ya, makanya setiap malaikat itu akan senantiasa menjaga, akan senantiasa menat, dan tidak akan pernah satupun malaikat melupakan catatan baik dan buruk manusia. Famay ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin, maka kebaikan yang kamu lakukan akan kamu petik di yaumul kiamah nantinya. Keburukan yang akan mendera diri kita nanti pun juga akan menunggu jika memang pada saat ini kita ternyata melakukan perbuatan dengan sengaja, yang itu termasuk perbuatan yang buruk. Baik, anak-anak sekalian, sebagai penghujung acara pada kesempatan hari ini, Pak Tony akan memberikan satu pertanyaan yang bisa menjawab dari 1, 2, 3, 4 kelompok ini, yang bisa ajukan tangan. Ini sebagai bentuk ilustrasi, nak ya. Rahmat adalah seorang laki-laki yang senantiasa terus istiqomah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kemudian ilmu yang dia peroleh digunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal kebaikan. Contoh ilmu yang dia dapatkan adalah bagaimana untuk menjadikan rezekinya itu barokah dengan cara bersedekah. Itu merupakan perbuatan yang baik. Perbuatan baik yang dilakukan oleh Rahmat itu adalah dia beriman kepada malaikat. Malaikat apa? Malaikat berbuat atau perbuatan baik yang dilakukan oleh Rahmat itu termasuk pengamalan daripada iman kepada malaikat. Ayo, siapa yang mencatat amal baik dan amal buruk? Ayo, malaikat raqibin Rahmat atau barakbah. Yang kedua, ya, Dunun, seorang perempuan yang selalu berbuat baik kepada orang tuanya, selalu beribadah dan tidak pernah dia melupakan kewajiban sebagai seorang mukmin. Maka dia itu beranggapan bahwasanya kalau dia mati, dia ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini menunjukkan bahwasanya Dunun itu mempercayai iman kepada malaikat. Malaikat siapa? Apa? Malaikat Israel pencabut nyawa. Ya. Baik, ini adalah satu respon yang harus kalian pahami. Bisa kita pahami bahwasanya sebelum ajal menjemput, kita siapkan ibadah amal yang baik dengan sebaik-baiknya. Demikian anak sekalian, sebagai tugas di rumah, anak-anak sekalian silakan dibuka buku paketnya halaman 170. Saya ulangi, pada halaman 168 dan sampai halaman 171. Silahkan anak-anakku semuanya memperdalam pemahaman dari materi bab 7 di rumah dengan menjawab pertanyaan dari 2 Romawi tersebut. Romawi yang pertanyaannya tentang apa? Pilihan ganda atau uraian? Pinter, pilihan ganda. Romawi yang kedua, Satria. Pertanyaannya berupa apa? Uraian, pinter. Jadi, anak-anak sekalian, di samping juga memilih, tapi juga mampu mengurai dari 2 kriteria pertanyaan tersebut. Terakhir, Pak Tony kasih kesempatan, anak-anak mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Nizar. Malaikat itu sebenarnya jumlahnya berapa, Pak? Apa 10? Berapa jumlah malaikat itu sebenarnya, Pak? Loh, ini pertanyaan yang muncul ini. Allah menciptakan malaikat sangatlah banyak. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui jumlahnya.
Sehingga manusia itu hanya dianjurkan mengerti, memahami 10 malaikat saja. Cukup 10 malaikat aja yang wajib kita ketahui. Siapa yang pengen besok disambut oleh malaikat Ridwan, angkat tangan. Alhamdulillah, layak untuk menjadi calon ahli surga. Allahumma amin. Selain Mas Nizar, ada yang perlu ditanyakan lagi? Oh, Muhammad, silakan. Malaikat itu nggak pernah tidur. Malaikat itu nggak pernah letih. Kalau manusia tidur, malaikat ditugaskan untuk menjaga. Apapun yang dilakukan malaikat itu atas dasar tugas dari Allah. Sampai nanti hari kiamat, kalau tugasnya menjaga manusia, ya menjaga manusia. Kalau tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk, ya itu tugasnya. Sampai hari kiamat. Nah, paham? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup karena waktunya sudah menunjukkan jam mau selesai. Silakan anak sekalian dirapikan bukunya, dimasukkan ke tas. Itu bukunya dimasukkan, Nak. Nah, baik. Sebelum kita pulang ke rumah, ya, kita selalu senantiasa berdoa awal dan akhir kegiatan sebagai ikhtiar kita untuk menjadi insan yang sempurna, insan yang senantiasa taat kepada Allah. Kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa kepada Mas Nizar. Silahkan dipimpin berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Anak sekalian, saya menghimbau supaya anak-anak semuanya dalam perjalanan pulang ke rumah nanti hati-hati, jaga kesehatan. Besok kita ketemu lagi, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Jaga kesehatannya, terus pacu prestasinya, jangan pantang menyerah untuk selalu dan senantiasa belajar. Ingat, belajar yang kalian lakukan di rumah nantinya akan memiliki dampak positif, kemanfaatan yang besar untuk kalian di masa yang akan datang. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang bahagia ini. Anak sekalian, jika ada salah, ada perkataan yang khilaf dari Pak Tony minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu di minggu atau pekan yang akan datang. Semoga kita bisa lebih lengkap. Kalau hari ini ada yang tidak masuk karena sakit, semoga minggu depan kita bisa masuk semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony. Semoga Pak Tony diberikan kesehatan. Amin. Dan manusia. Amin. Doakan kami menjadi insan yang bermanfaat Amin. bagi keluarga dan negara. Amin, amin. Doa terbaik untuk kalian setelah kalian mendoakan Pak Tony. Ya, kita ketemu minggu yang akan datang ya. Assalamualaikum.